Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifan Saiful Jamil, NIM 2006132 dari kelas Informatika D. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas ke-6 teori bahasa otomata yang memiliki dua pokok pembahasan, yaitu diantaranya yang pertama, bagaimana proses ekuivalensi dari iklosur NFA ke NFA melalui sebuah contoh bahasa reguler. Dan yang kedua, bagaimana proses ekuivalensi dari iklosur NFA ke DFA melalui sebuah contoh bahasa reguler. Baik, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke pembahasannya. Baik, kita langsung ke soal pertama, yaitu bagaimana proses ekuivalensi dari iklosur NFA ke NFA. Jadi yang pertama itu yang harus kita lakukan adalah membuat contoh bahasa regulernya. Di sini saya setelah membuat contoh bahasa regulernya seperti ini. Terus yang harus kita lakukan ketika akan mengekuivalensi dari iklosur NFA ke NFA adalah membuat transisi iklosur NFA-nya dulu. Yang seperti tabel yang seperti ini. Nah, ini S itu kan sebagai state awal, jadi dikasih tanda panah seperti ini, dan Z adalah state akhir, dikasih tanda bintang. Nah, seperti ini. Terus cara menentukannya, transisinya seperti ini. Kan S dikasih 0 tidak ada, tuh kan? S dikasih 0 tidak ada. Jadi di sini tidak ada, tulis. S dikasih 1 ke P. S dikasih 1 ke P. P dikasih 0 tidak ada. P dikasih 1 ke P lagi, ditulis P lagi. X dikasih 0 ke Y. X dikasih 0 ke Y. Dan X dikasih 1 tidak ada, jadi di sini ditulis tidak ada. Y dikasih 0 ke Z, Y dikasih 0 ke Z. Y dikasih 1 tidak ada. Z dikasih 0 ke Z lagi, Z dikasih 1 ke Z lagi. Terus setelah itu kita buatkan iklosur setiap state-nya, yaitu dengan cara seperti ini. Iklosur S adalah S. Kenapa? Karena di sini tidak ada tanda iklosur seperti ini. Jadi iklosur S adalah S. Iklosur P adalah P dan X. Kenapa? Karena ada tanda seperti ini. Kalau ada tanda seperti ini, state di yang nanti state P ini kan menuju ke X. Jadi ditulisnya 2 P dan X. Terus iklosur X adalah X karena tidak ada tanda iklosur. Iklosur Y itu sendiri, dan iklosur Z itu sendiri. Terus untuk menuju ke NFA-nya itu kita buatkan transisi NFA dengan menggunakan rumus seperti ini. Iklosur S jika dikasih 0. Iklosur S jika dikasih 0 kan S dikasih 0 tuh. Ini transisi NFA-nya merujuk ke transisi iklosur NFA yang ini. Jadi iklosur S dikasih 0. S dikasih 0 kan tidak ada, jadi di sini iklosur tidak ada, di sini justru harus tidak ada. Terus iklosur S dikasih 1. S dikasih 1 adalah P. Apa sih iklosur P itu? P adalah iklosurnya P dan X. Nah, berarti kan? Terus iklosur P dikasih 0. P dikasih 0 adalah tidak ada. Di sini tidak ada. P dikasih 1 adalah P itu sendiri. Iklosur P dikasih 1 adalah iklosur P. Sedangkan iklosur P adalah P dan X. Di sini tulis P dan X. Terus yang X, iklosur X dikasih 0. X dikasih 0 adalah Y. Terus cari kita iklosur Y-nya itu adalah Y. Terus X dikasih 1, iklosur X dikasih 1. X dikasih 1 tidak ada kan? Di sini terus tulis tidak ada. Iklosur Y dikasih 0. Y dikasih 0 itu Z. Jadi iklosur Z adalah Z itu sendiri, dan iklosur Y dikasih 1. Y dikasih 1 tidak ada. Terus tidak ada. Di sini iklosur Z dikasih 0 adalah Z. Terus iklosur Z adalah Z. Terus iklosur Z dikasih 1 adalah Z, dan iklosur Z adalah Z. Seperti ini. Terus
Untuk selanjutnya kita akan membuat bahasa regulernya dari transisi e-closure NFA ke NFA dengan menggunakan transisi NFA seperti ini. Terus lalu kita buatkan bahasa regulernya seperti ini. Kan S dikasih 0 tidak ada. Terus di sini tulis untuk S itu kan state awal. Maaf di sini saya lupa. Tuh S kan state awal. Tulis di sini. Untuk S dikasih 0 kan tidak ada. Di sini kita tulis tidak ada dikasih 0. Terus S dikasih 1 ke P dan X. Nah, untuk ada dua state seperti ini kita pisah saja, yaitu P dan X. Terus kan ditulis di sini dikasih 1, S dikasih 1 ke P, S dikasih 1 ke X. Terus P dikasih 0 tidak ada. P dikasih 0 tidak ada. P dikasih 1 ke PX lagi. Jadi kan ini P dikasih 1 ke P dikasih 1 ke X. Terus X dikasih 0 ke Y. X dikasih 0 ke Y. Terus X dikasih 1 tidak ada. Di sini ditulis, jangan ditulis lagi karena tidak ada. Y dikasih 0 ke Z. Y dikasih 0 ke Z. Y dikasih 1 tidak ada. Terus Z dikasih 0 ke Z lagi. Z dikasih 1 ke Z lagi. Ya, itu adalah penyelesaian dari soal bagaimana proses ekuivalensi dari e-closure NFA ke NFA. Baik, kita langsung saja ke soal yang nomor 2, yaitu bagaimana proses ekuivalensi dari e-closure NFA ke DFA. Di sini saya mengambil contoh e-closure NFA-nya, bahasa reguler e-closure NFA-nya seperti pada soal yang pertama. Untuk mengekuivalensi dari e-closure NFA ke DFA, yaitu kita memerlukan seperti pada soal pertama, yaitu transisi ekuivalensi NFA-nya seperti ini, dan pada state-nya ekuivalensi pada state-nya dan transisi NFA-nya yang seperti ini, karena ini akan berguna yang ini terutama kepada transisi kita kepada DFA. Ini akan digunakan ketika transisi ke DFA-nya. Baik, kita langsung saja bagaimana caranya agar hasilnya seperti ini yang telah saya kerjakan. Ini gimana sih caranya? Langsung saja kita ke caranya. Yang pertama, kita menggunakan transisi NFA untuk masuk ke ekuivalensi DFA-nya. S dikasih 0 tidak ada, kosong. Kita di sini buatkan S, yaitu kan S itu state awal dikasih tanda seperti ini. Lalu kita kan tadi S dikasih 0 tuh ke kosong, kita buatkan state kosongnya sini. S dikasih 0 ke kosong, terus S dikasih 1 ke Vx. Nah, berbeda dengan NFA, DFA itu ininya digabungin. Kan kalau tadi mah NFA-nya itu kan dipisah V dan X-nya, ini mah digabungin. Jadinya S dikasih 1 ke Vx. Terus nah kan tadi udah Vx ini kan udah digabungin, jadi ini otomatis bakal gabung V dan X. Jadi Vx dikasih 0 ke Y. Vx dikasih 0 ke Y. Vx dikasih 1 ke Vx lagi. Vx dikasih 1 ke Vx lagi. Muter balik ke sini lagi. Terus Y dikasih 0 ke Z. Y dikasih 0 ke Z. Y dikasih 1 ke kosong. Y dikasih 1 ke state yang kosong. Terus Z ke 0 ke Z. State akhir, ini saya lupa hilap. Z-nya harus diberi tanda seperti ini karena Z itu adalah state akhir. Z dikasih 0 ke Z. Z dikasih 1 ke Z lagi. Ya, begitu saja cara penyelesaian bagaimana proses ekuivalensi dari e-closure NFA ke DFA. Ini adalah hasilnya.
Demikian penjelasan tugas ke-6 teori bahasa otomata dari saya. Mohon maaf jika ada tutur kata atau penyebutan kata yang tidak benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.